Kadis Pak Agen Suryatna SP, waktu dan tempat bersama. Terima kasih atas kesediaan BPD untuk mendengar laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa Cibirwetan tahun anggaran 2023 pada hari ini. Di tengah keterbatasan durasi waktu yang tersedia untuk membahas dokumen, karena proses penyiapan juga kita berkutat dengan berbagai aktivitas yang lain, tetapi BPD dengan berbesar hati, dengan dedikasi dan komitmennya masih bisa membahas dan siap hari ini untuk menyampaikan pandangan resmi ataupun catatan-catatan atas laporan yang kita sampaikan. Terima kasih Ketua Wawancara Masyarakat nanti bisa menjelaskan informasi sedetail-detailnya seakurat mungkin untuk menjawab apa yang akan disampaikan BPD. Kita pada situasi yang tidak ideal. Yang pertama, kami turut mendoakan agar Pak Ketua BPD, Bapak Andi Kurniawan ST yang hari ini sedang sakit sehingga tidak bisa memimpin secara langsung jalannya rapat paripurna ini, semoga disehatkan kembali seperti sedia kala. Yang kedua, mohon doa juga, izin Ibu Ketua Tim Penggerak PKK berhalangan hadir karena hari ini mendampingi ibundanya proses operasi untuk tumor ganas yang dideritanya di bagian mulut. Adin Jainuddin juga menderita sakit, dan untuk itu untuk Pak Andri, Pak Adin dan Ibu Mertua saya, Ibu Sumiati, mari kita mendoakan dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dengan demikian tahun depan di akhir BUMDes akan membayar kembali, sehingga di tahun ini akan terjadi 2 kali pembayaran pendapatan asli desa. Saya kira itu yang perlu menjadi perhatian dan juga kawan-kawan pendamping. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat pimpinan BPD dan para anggota untuk melaksanakan pendalaman atas laporan yang telah kami sampaikan. Saya selaku kuasa pengguna anggaran telah memberikan wewenang pengelolaan anggaran kepada koordinator dalam hal sekretaris desa dan pelaksana kegiatan anggaran para KUR dan kasih, sehingga sepantasnya lah dalam proses laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa ini para pengelola langsung bisa menjelaskan secara lebih detail. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa, yang terhormat para ketua lembaga kemasyarakatan desa, ketua tim penggerak PKK yang mewakili, ketua Posyandu, ketua Poskesos, ketua Karang Taruna Desa, ketua LPM, dan juga direktur BUMDes yang mewakili. Saya hormati, pada kesempatan rapat paripurna ini sekaligus merupakan kegiatan rapat paripurna di kabinet kami BPD Desa Cibirwetan, merupakan kegiatan yang terakhir menjelang pelaksanaan musyawarah informasi desa, laporan penyelenggaraan pemerintah desa, dan juga laporan kegiatan BPD dan juga laporan BUMDes yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu mendatang. Dengan indikator pemenuhan indikator penilaian kinerja pemerintah desa yang akan kami sajikan di Musdes informasi mendatang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan maksud dan tujuan rapat paripurna Badan Pemusyawaratan Desa tentang evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa Cibirwetan tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Tahun 2000, saya ulangi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan
di desa dan seterusnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dibuka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, itu karena dengan beberapa kesempatan yang kita laksanakan di tahun 2024 ini, pertama di tahun politik, yang kedua di tahun ibadah, kebetulan tahun ibadah, sehingga untuk penyelenggaraan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa baru terlaksana di bulan ketiga tahun lagi. Mungkin Pak Kasih dan Kak Wajah ya, untuk memberikan penjelasan kepada BPD. Baik Bapak dan Ibu semuanya, hadirin yang kami hormati dan pimpinan sidang yang kami baik, terima kasih Pak Kades. Kalaupun Bapak mau menghadiri juga, subhanallah. Hadirin yang berbahagia, kita akan masuki pleno kedua. Mohon kiranya pada kesempatan sore hari ini, pada rapat paripurna ini, kami dari anggota DPD di situasi yang cukup singkat, alhamdulillah kita mendapatkan beberapa catatan yang perlu konfirmasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh P3. Hal ini itu kita maksudkan sebagai bentuk saat di tahun 2023. Izin mungkin saya di sini tadi akan menjawab apa yang saya sudah lakukan karena mendapatnya sekali dari bulan Mei, maka saya akan menjelaskan secara singkat, nanti diberikan oleh dokumen juga. Dan selanjutnya tugasnya berjumlah di RW 1. Pak Kades langsung memberikan tugas kepada kepala dusun untuk berada di lapangan. Masyarakat berbagai keluhan apa yang ada atau apa yang ingin dibangun atau diajukan untuk tahun kedepannya, dan kami juga melaksanakan atau turun di lapangan apabila ada kebijakan dari pemerintah atau dari pusat seperti TPT Tilahu. Kami bekerjasama dengan LPM juga dengan BPD yang ada di lapangan. Pada waktu itu kami melaksanakan dengan bersama-sama. Karena sebelum datang Pak Kades, Pak Kades harus hadir di lokasi setempat. Kedua, membantu masyarakat dalam menjaga gotong royong dalam kerja bakti, pipanisasi air atau membersihkan gorong-gorong. Yang ketiga, sampai wae sadaya teh dina eta. Ini mah eta terus kebagian pangitan tambahan. Pamit aya permasalahan nu aya di Kadis 5 ngiring ngabereskeun penelitian permasalahan tanah, permasalahan PBB, sama permasalahan tanah. Pembangunan ikut mensukseskan juga, misalkan di Tilahu, jalan-jalan yang diajukan oleh ketua RW yang ada di wilayah. Pada kesempatan hari ini mungkin Bapak Kadus 3 sedang dari lapangan, dan juga sekaligus kita ketahui bahwa sebulan lagi ya Pak Bara akan melaksanakan tugasnya. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Dusun. Mohon izin agar kita lebih fokus kepada satu persatu pertanyaan, atau mungkin barangkali teman-teman untuk pertanyaan yang pertama keluar dari Pak Edi, ada yang ditanggapi? Tidak langsung ke sini Pak, tetapi di awal-awal setelah masyarakat menerima informasi PTSL tersebut dan dengan antusiasnya masyarakat tersebut datang ke desa, tetapi setelah datang ke desa mereka beranggapan bahwa ongkosnya gratis, ongkosnya dipermudah, tapi ayah kendala-kendala wae sih dengan PTSL dimaksud begitu ya, karena hal tersebut pada pra-paripurna sudah kami bahas bersama Kepala Desa dan Pak Sekdes.
di lapangan masih saja terjadi miskomunikasi pemahaman terkait masyarakat bahwa PTSL ini gratis, PTSL ini mudah, tapi kadang kala ada hal-hal yang masih sumir. Tetapi mungkin pada dasarnya pemerintah desa, khususnya kepala desa dan sekretaris desa kemarin sudah mengkonfirmasi dan dapat kami pahami. Hari ini mungkin Pak Edi dan teman-teman kita lebih menegaskan peran serta kepala dusun agar lebih meningkatkan sosialisasi terkait bagaimana kemudahan untuk PTSL secara pelaksanaan agar mungkin kita lebih dilancarkan, kurang lebih seperti itu. Khususnya, tapi kami malah kemarin waktu tadi ada sebagian warga yang tidak tahu karena dari RT-nya mungkin tidak nyampe, dari kadusnya mungkin nyampe, tapi dari RW kurang nyampe. Artinya kami kerjasama antara RW dan Pak Kadus dan Reng-Rengan untuk mensosialisasikan PTSL ini. Tadi yang kegiatan, tetapi target kegiatan itu harus direalisasikan ada unsur biaya dan pemanfaat. Ketika pemanfaat waktu itu koordinasi dengan Pak Ustadz Kos memang memerlukan, tapi tidak terlalu signifikan untuk pemakaiannya. Kemudian ini sebelum tidak masuk di APBDes juga tidak masuk di APBDes. Itu pertama barangnya baru dibahas, lalu yang kedua adalah rancangannya baru dirancang. Mungkin APBD masih kebingungan kemana ini dalam pembiayaan isi ini ditolak gitu kan. Jadi belum tidak termasuk pada perencanaan. Indonesia ini sebenarnya tidak bisa bukan menyalahkan, tidak bisa hakim bagi anak APBD sekarang tidak masuk dalam rancangan. Semoga saja ada peluang lain Pak LPM dengan kemampuan yang luar biasa sponsor seperti apa. Yang jelas mungkin hari ini kami izin mengkonfirmasi dan alhamdulillah sudah terkonfirmasi. Pokja Poksiandu Desa dalam melaksanakan tupoksinya serta mempertanggungjawabkan biaya operasionalnya mengingat kecenderungan melihat di lapangan pelaksanaan posyandu dikerjakan oleh Pokja 4 PKK. Kegiatan di posyandu, Pokja 4 itu bukan mengerjakan kegiatan di posyandu. Pokja 4 itu membina posyandu yang ada di wilayah. Pokja 4 juga sebetulnya itu Pokja 4 itu di Pokja Desa Posyandu sebagai seksi dalam pengurusan Pokja Desa Posyandu. Jadi Pokja 4 juga bagian dari Pokja Posyandu Desa gitu. Jadi misalnya kenapa kalau ketua Posyandu Desa itu sebagai kadang monitoring aja atau monitoring kadang melihat kadang Pak 10 juta di tahap pertama itu 5 juta kita digunakan untuk di programnya bidang kesekretariatan dan kelembagaan. Nah, jadi di tahun pertama itu kita dilakukan BIMTEK bagi semua unit Karang Taruna di Desa Cibiruetan yang tujuannya itu untuk penyeragaman administrasi di setiap RW. Mengingat di tahun-tahun sebelumnya kadang di tiap RW itu permasalahannya di sisi administrasi. Memang cukup sulit untuk pemberdayaan kepemudaan dengan anggaran yang support dari yang ada, tapi gimana caranya kita memanfaatkan potensi yang kita dimiliki terkait prestasi yang sudah kita raih. Ditujukan untuk PKK. Bagaimana eksistensi PKK di tahun 2023 dalam melaksanakan tupoksi PKK? Apakah menemui kendala atau malah melebihi target kegiatan? Yang saya hormati dan anggota semuanya dan bapak-bapak ibu-ibu semuanya, saya akan menyampaikan tentang kegiatan yang dilaksanakan di PKK. PKK ini dari anggarannya mendapatkan 30 juta rupiah dalam tahap 1 15 juta rupiah dan tahap 2 15 juta rupiah. Saya mengonfirmasi dan
Ketua Puskesmas Ibu, dengan keterbatasannya dan ruangan yang mungkin salah satu puskesmas itu ada beberapa keterbatasan. Walaupun saya tahu aktivitasnya memang setiap kali kita kelihatan berbagai macam pelayanan, termasuk pelayanan masyarakat, puskesmas sosial segala macam. Saya ingin dengan eksistensi seperti itu, dengan rutinitas dari setiap hari, dengan keterbatasan yang ada, saya ingin tahu dari Ibu Ketua Puskesmas apakah ada kendala selama menjalankan aktivitas itu. Pertanyaan satu. Keduanya, saya meminta laporan dengan anggaran yang diberikan dari APBD secara garis besar terhadap apa aja. Itu mungkin Ibu Ketua Puskesmas tolong ini. Kegiatan pasti ada ya, tapi bagaimana kita mengatasinya. Dan selama ini alhamdulillah bisa teratasi berkat kerjasama dengan para kadus. Kalau kita datang beras yang bertonton itu, Pak Kadus membantu untuk mengangkut ke dalam dengan pelayanan juga kita bekerja sama. Kalau puskesmas sendiri otomatis tidak akan tertangani ya, karena berkat kerjasama semuanya kita alhamdulillah bisa tertangani dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu dan juga Pak Semi yang sudah menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk para lembaga kepala desa, terutama juga puskesmas yang konon mungkin jadi BPD. Saya tanya, kantor puskesmas ini seperti kantor Pemdes ya, tiap hari ada. Kantor RT yang paling sering rutin itu adalah puskesmas. Kami tidak berkuasa untuk menyebutkan kantor lain yang jangan memakai kantor. Baik Bapak Ibu sekalian, terkhusus database pelanggan sampah ini untuk BUMDes ya. Jadi juga Pak Kades di permukaan itu udah ada yang dibuat. Tapi sejauh ini memang kita tahu ada 2 rencana yang Padang ide tersebut cukup bagus dan memang sudah berjalan, yaitu penampilan stiker di rumah customer sampah dan rencana penyediaan trash bag. Kalau trash bag memang belum ya trash bagnya. Nah, trash bag yang berlogo BUMDes. Nah, guna memastikan sumber sampah berasal dari mana, apa progres dari rencana tersebut dan apa sudah direalisasikan keduanya, dan apa saja kendalanya, juga kedepannya apa yang akan dilakukan oleh BUMDes ya, rencana apalagi tadi dari Pak Kadis bilang ada beberapa yang nakal gitu ya. Ada setiap RW juga karakternya berbeda-beda, tapi sejauh ini kita sudah verifikasi ke lapangan di semua pelanggan sampah yang bermitra dengan kita. Untuk penempelan stiker memang kita sudah semua juga ditempeli stiker, cuma ada beberapa yang memang kita juga terkendala ketika verifikasi di lapangan. Ada pengurus-pengurus yang tidak kooperatif, tidak terbuka dan lain sebagainya. Informasi desa dapat disampaikan secara gamblang karena kita akan menghadirkan para ketua RW terkait dengan terjadinya data-data selisih yang memang kalau berbicara 2-3 pelanggan mungkin masih rasional ya. Kalau berbicara sudah angka 100 ini kan angkanya bukan lagi pantas, atau kalau begini masalah sangat krusial. Sehingga mungkin memang sudah bisa memanfaatkan rumah-rumah yang menjadi fokus. Kalau tidak salah dari RW 12 ada, Cikoneng 22, RW 4 dan RW 19. Clear semuanya bisa dimanfaatkan, alhamdulillah. Terima kasih. Itu juga karena bantuan monitoring juga dari pimpinan atau anggota BPD, dari LPM juga masukan-masukan dari koordinator lapangan atau Pak Sekdes juga Pak Kades itu tetap digenjot terus agar pekerjaan itu memang harus selesai dengan baik. Mungkin itu. Terus saya akan menyampaikan juga sedikit, ini sering yang terlewatkan yang tidak pernah terinformasikan bahwa selama 2023 itu ada beberapa pembangunan yang dibiayai oleh aspirasi.
jalan menuju Tangga Seribu. Terus terakhir kemarin dari Kabupaten Bandung juga ada yang itu masuknya tahun 2024 outbreak jalan menuju ke wisata Batu Kuda, kasih ke RW 14 yang mata airnya di Sapira di situ dan dibagi dua dengan RW 11. Jadi memang volumenya agak kecil tapi minimal air itu mengalir ke RW 14 dan RW 11. Kalau RW 11 itu biayanya dari dana desa, kalau yang ke 14 itu dari aspirasi. Ciberwetan masuk menjadi domestik persentase itu 58,95% tingkat nasional sampai sekarang. Karena apa? Dari tahun 2021 persentase itu tidak bisa dirubah. Kayak juga heran, padahal pendataan pun sudah beres, tapi persentase tidak naik. Yang mana capaian tersebut adalah di mana desa tanpa kemiskinan itu Ciberwetan masuk ke 66,68%. Desa tanpa kelaparan mencapai 33,33%. Terus capaian desa sehat dan sejahtera 63,07%. Salah satunya adalah sejauh mana progres pemerintah desa, bukan kepala desa saja, tapi juga perangkat. Bapak Ibu, kami mengetahui KURKASI ini kerjanya luar biasa. Tapi terlepas dari itu, barangkali mungkin bisa menyajikan terkait progres positif yang disampaikan kepada kami, apa saja yang sudah dilakukan 2023. Secara garis besarnya saja. Kalaupun memang ada terkait kendala, berkenan menyampaikan, silakan untuk disampaikan. Baru diresmikan sebagai perpustakaan digital itu mungkin bisa terjawab di tahun depan, karena untuk sekarang kendalanya saya sering mematikan dan menghidupkan aja komputer gitu, karena kan takut hilang ataupun apa, karena belum ada dinding pembatas atau tembok yang menutup untuk ke ruang perpustakaan kita. Dan menuju ke mungkin frekuensinya sih sama ya, tapi ini mah menyampaikan tadi terkait visi misi itu adalah kita tidak dalam berbicara tentang konstelasi politik, tidak ya, tapi lebih memakan bahwa kita sepakat visi misi ini hanya satu. Terima kasih luar biasa, tanpa kendala. Bahkan ada pertanyaan yang sempat kawan-kawan tanyakan sudah langsung dijawab, yaitu mempertanyakan isinya dari si perpustakaan digital. Tapi terima kasih, pada dasarnya sudah terjawab. Selanjutnya silakan. Kalau perencanaan di sini mungkin pertama-tama kendalanya dulu mungkin yang dihadapi selama 2023 khususnya di perencanaan. Kalau 2023 itu kemarin kendalanya di penganggaran, pengajuan anggaran. Sebetulnya itu kendalanya bukan di kami, tapi di pemerintah kabupaten tersendiri itu. Jadi perbunya telah turun sehingga di kami juga kan banyak beberapa perubahan anggaran. Jadi DFK sudah realisasi untuk pengajuan dokumen, ternyata ada perubahan yang harus digantikan. Nah, mungkin salah satunya kendala di situ, tapi Pak Kades terus mendorong untuk mempercepat si perbu itu dipercepat turunnya gitu ya. Jadi kemarin ada kendala turun anggaran itu sebetulnya bukan di pemerintah desanya, tapi kami menunggu dari pemerintah pusatnya itu sendiri. Kemudian untuk melihat visi Pak Kades, alhamdulillah selama sampai sekarang 2023 dan misi kemarin yang memfasilitasi serah terima aset, alhamdulillah dua-duanya mungkin sudah terrealisasikan. Realisasi dari Sapari Jumat. Jadi di tahun 2025 untuk mendukung misi selanjutnya itu kan kita bisa melihat lagi dari Sapari Jumat yang kayak contoh halnya ada beberapa posyandu. Mungkin untuk di tahun 2025 hanya beberapa wilayah yang belum pembangunan posyandu. Mungkin itu saja sih kendala dan mensukseskan misi-misi di selama tahun 2023. Pengelolaan aset sudah masuk ke aplikasi, bahkan sudah muncul stiker di mana yang begitu cukup melelahkan. Pertama harus dipersiapkan RPJMD-nya, dan mendapatkan RPJMD itu cukup lama juga, dan alhamdulillah dibantu sama Bu Hani yang ngasih. Nah udah dapat di refresh kan
sementara waktu ke belakang banyak gangguan, namun dengan melalui beberapa proses alhamdulillah semua dapat dilalui. Setelah PNJM banyak sekali tantangan dan perlu kesabaran. Yang kedua, mohon maaf, kalau keuangan informasinya datang dari Pak Kaur dulu ya, barangkali nanti sebelum ditanyakan sudah terjawab. Pak Ali dipersilakan. 2023 ini sebetulnya saya ingin menyampaikan dulu kendala-kendala mungkin. Yang pertama memang tadi apa yang dirasakan oleh Pak Wawan saya rasakan juga, terutama karena kita sekarang itu pelaporan online, kita menggunakan Siskudes untuk tahun 2023 kemungkinan agak ada telat, ada beberapa kendala termasuk desa lain juga. Kadang-kadang ketika kita mengerjakan langsung error, dan itu pembelajaran kayak begini, sehingga ketika saya sakit, ketika saya tidak ada yang langsung bisa menghandle tentang Siskudes. Itu salah satu kendala. Yang kedua, pengajuan ADD Bapak, dan itu menyangkut operasional, menyangkut nama karir kita. APBDes itu desnya belum beres. Mudah-mudahan malam ini kita selesaikan. Ayeuna tidak akan diposting, hartina tidak akan dikunci. Jadi tidak akan biasa ngeprint tanggal SPJ namanya disebut. Nah, minimal atau manual lelah. Luar biasa, terima kasih Pak Kaur. Desa dari BPD di desa sudah cukup, dan sebelum kita menutup untuk pleno kedua sekaligus juga rapat paripurna ini, sudah kiranya Bapak pendamping untuk memberikan tanggapan sekaligus juga mungkin arahan terkait rapat paripurna BPD di tahun 2023-2024 untuk tahun anggaran 2023 yang akan sekaligus menjadi pelaporan kinerja BPD tahun 2023 yang akan kita sampaikan pada Musdes Informasi Desa di hari Sabtu tanggal 30 Desember. Ada Kepala Desa, PRD, PKK, Paripurna, Musdes, dan semuanya yang di sini. Saya mau mewakili Pak Pep, sebenarnya menyampaikan beberapa hal, tapi karena sekarang mau membuka pembahasan, kemudian saya persingkat saja. Pertama, saya kasih skor BPD Cibirangas dari 0 sampai 100 itu 90. Nah itu jadi ini persis seperti sidang angket yang menanyakan itu betul-betul detail gitu. Termasuk tadi yang tidak terpikirkan, yang tidak sempat disampaikan. Dan Pak Kasbu menjelaskan cukup baik dan kesediaannya termasuk membuka harus kepala desa semuanya. Termasuk juga mungkin catatannya dua hal yang tadi disampaikan oleh Pak Dodo. Memang betul sama Pak Dodo itu saya sempat berada berkontestasi terkait dengan hasil itu, karena memang di lapangan berbeda, walaupun hasilnya dengan hasil itu begitu ya, termasuk sama mobil juga lain pada itu karena beda-beda aspeknya. Disampaikan ini swadaya dan seperti itu saya dianggap mana yang memang betul dari pemerintah, mana yang sebagainya. Tapi paling tidak itu jadi catatan sendiri gitu, karena memang setiap desa itu berbeda-beda. Termasuk sekarang mungkin untuk proses pengajuan mudah-mudahan juga kita pertama ya pengajuan PLT, pengajuan BPD, pengajuan dana desa. Di antara kita tidak ada dusta ya. Pada dasarnya mungkin Ibu Tati tadi mengklarifikasi kita sudah satu frekuensi untuk menyamakan apakah nilai itu masuk di Silva atau bahkan kemungkinan di Bunga Bank. Tapi barusan ditegaskan Pak Kaur Keuangan, kenapa tidak mungkin Pak Kadus yang kemarin mantan BPD dan juga Pak Kadus baru boleh saling menginformasikan. Ya mudah-mudahan hal positif karena kita tidak dalam posisi menagih piutang, tapi adalah memastikan angka agar tidak terjadi deadlock dan itu jadi temuan. Terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah desa, perangkat dan juga LKD yang luar biasa pada kondisi di tahun 2023
secara mindset atau sudut pandang, mungkin ada kami merasa kekhawatiran terjadinya problem penurunan semangat. Tapi pada dasarnya sekalipun mungkin dugaan kami ya salah akan penurunan semangat, tapi konsistensi dan juga peningkatan progres ini di luar ekspektasi. Mudah-mudahan juga apa yang menjadi informasi saya izin menganulir kegiatan Musdes di mungkin bukan kali terakhir ya Pak. Masih ada satu lagi Musdes di bulan Juni. Ya ini terkait tadi apresiasi dari Bapak Ibu para LKD yang luar biasa. Tidak dalam posisi kita jual beli tawar atau politik untuk kayak bansos di nasional, bukan ya. Menganjurkan progres lebih besar, kenapa tidak meninggalkan sejarah juga lebih baik. Terus untuk para LKD yang luar biasa bekerja tanpa pamrih. Sebagai penutup di perjumpaan sore hari ini, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas nama jajaran dari pimpinan musyawarah, saya pribadi mewakili ketua apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Sidang rapat paripurna evaluasi laporan pelaksanaan, saya ulangi, rapat paripurna laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan pada hari ini Selasa 26 Maret 2024 ditutup. Demikian sama-sama cara selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo adom buangan itu. PPD sedikit. Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Ferdi Permadian, Wakil Ketua BPD Desa Cibadetan. Alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai melaksanakan rapat paripurna yang merupakan bagian dari proses menuju musyawarah desa informasi, pendalaman, laporan penyelenggaraan pemerintah desa tahun anggaran 2023. Terima kasih untuk seluruh perangkat desa, para ketua lembaga kemasyarakatan desa yang telah memberikan paparan dan juga sekaligus akan menjadi sajian pertimbangan untuk BPD dalam pemenuhan indikator penilaian kinerja kepala desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.